Halo, kembali lagi Deng Beta Chester Official. Kali ini Beta akan merangkum sebuah film yang berjudul Mesiah, yang dirilis pada tahun 2020. Yang Beta tahu film ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat, karena sempat bikin heboh dunia maya. Film ini menceritakan seorang pria, yang mana dia menunjukkan sebuah mujizat, dan memiliki pengikut hampir seluruh dunia. Oke, siapakah pria ini sebenarnya? Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita masuk ke ceritanya. Berlokasi di Suriah, awal film dibuka dengan ibu bersama anaknya. Anak itu bernama Jibril. Saat itu Jibril bertanya kepada ibunya soal Tuhan. Jika Tuhan ada, mengapa Tuhan tidak membantu rakyat yang disiksa dan dibunuh? Pada saat itu lalu ibunya menjawab, bahwa semua itu adalah takdir, dan semua itu juga sudah direncanakan oleh Allah. Saat Jibril beranjak dewasa, ia mendapati ibunya yang telah tewas tertembak. Pada saat itu hatinya sangat hancur, dan dia mulai ragu dengan agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Kemudian Jibril keluar dari dalam bangunan, ia melihat semua penduduk dijaga ketat oleh para tentara Israel. Saat itu para penduduk Suriah sedang memberontak, karena akses jalan mereka sudah diblokade oleh tentara Israel selama 80 hari. Saat itu juga Jibril bertemu temannya yaitu Samer. Di sana mereka sedang berjalan-jalan, tak sengaja mereka melihat pria misterius yang sedang berkhotbah di atas bangunan. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Pria itu juga bertakwa soal agama Islam. Namun para penduduk merasa bahwa dia salah mengutip kitab, dan kemudian penduduk mengamuknya. Pria itu mengatakan bahwa ia ingin menyelamatkan para penduduk yang sedang sengsara. Di saat bersamaan tiba-tiba muncul badai pasir raksasa dari barat. Penduduk mulai berlindung. Tetapi saat itu para penduduk mulai heran karena pria itu tetap saja melanjutkan ceramahnya, padahal badai itu sangat dahsyat, sampai-sampai menyapu bersih tentara Israel di perbatasan. Di sisi lain, seorang mata-mata luar negeri dari Amerika bernama Giller melihat sebuah berita, yang mana berita itu menampilkan seorang pria sedang memimpin orang-orang Suriah menuju perbatasan Israel. Karena keterkaitan Israel dengan Amerika, Giller tidak tinggal diam. Giller khawatir jika pria itu malah menuntun penduduk Suriah untuk berperang. Hampir seluruh rakyat Suriah mengikuti pria itu, dan memanggilnya sebagai Al-Masih. Di sana juga ada Jibril dan Samer yang menjadi pengikutnya. Penduduk juga merasa bahwa pria itu malah menggiring mereka menuju kandang musuh. Seorang kiai mulai ragu juga dengan ceramah yang disampaikannya. Namun pria itu selalu menunjukkan pencerahan dan kebaikan kepada pengikutnya. Mereka juga terpesona dengan kepiawaiannya. Jibril merasa bahwa pria itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Di tengah perjalanan pria itu menyuruh untuk mengumpulkan dan mengubur senjata mereka. Semua bingung apa tujuan sebenarnya pria itu membawa mereka, namun para penduduk tetap mengikutinya. Setelah sampai perbatasan, pria menerobos pagar dan tembakan peringatan pun dibunyikan. Pria itu mengatakan bahwa mereka semua hanyalah ingin makan, bukan berperang. Para tentara Israel heran melihat itu. Karena baru pertama kali ini ia melihat seorang yang memimpin hampir seluruh rakyat Suriah menuju perbatasan menggunakan tangan kosong. Karena curiga, pria itu kemudian diamankan di tanah Yerusalem. Seorang komandan tentara Israel yang bernama Aviran mencoba menginterogasi pria itu. Aviran bertanya, dari mana, mengapa dan apa tujuan sebenarnya pria itu? Tapi pria itu hanya menjawab dengan satu kata, yaitu Tuhan.
Afiran kebingungan karena pria itu juga bisa menerawang masalah pribadinya. Karena Afiran malu, Afiran lalu menghentikan interogasinya dan menghapus rekaman CCTV. Di sisi lain di Texas, Amerika, terdapat wanita pengidap epilepsi. Ia bernama Rebecca. Ayah Rebecca merupakan seorang pendeta di kota itu. Ia bernama Felix. Rebecca mempunyai masalah dengan keluarganya yang membuatnya ingin kabur dari rumah. Felix dan istrinya juga kacau saat itu, karena masalah keuangan. Di sisi lain Jirel pergi ke Yerusalem untuk menemui pria itu. Namun setiba di sana ia mendapatkan kabar bahwa tahanan itu kabur. Afiran langsung pergi ke pertemuan rahasia Israel, sebagai tersangka karena orang terakhir yang bertemu pria itu adalah Afiran. Afiran bingung karena ia merasa tidak melakukan pembebasan pria yaitu. Tapi seorang penjaga CCTV bersaksi bahwa Afiran sempat melakukan penghapusan rekaman CCTV saat ia selesai bertemu pria itu. Afiran mulai kebingungan, ia merasa bahwa dirinya sepertinya dijebak. Untuk jaminan Afiran kemudian berjanji untuk menangkap kembali pria itu. Di sisi lain, di suatu hari penduduk Suriah menginap di perbatasan. Aksi mereka disorot berbagai awak media. Pemerintah Amerika kemudian menyuruh pihak Israel untuk segera memberikan mereka bantuan makanan bersamaan dengan pencarian pria misterius itu. Saat itu penduduk Suriah tahu bahwa pemimpin mereka telah kabur. Mereka bersorak-sorak mendengarnya. Mereka meyakini bahwa Al-Masih akan kembali. Esok harinya pria itu terlihat sedang berjalan menuju tempat ibadah di Yerusalem. Para wisatawan mulai tahu bahwa dia adalah buronan, tetapi pria itu bertingkah seperti tak ada apa-apa. Dan kemudian ia berceramah di depan masjid, semua orang di sana mendekati dan mendengarkan ceramah pria itu. Pria itu mengatakan bahwa ia adalah firman Allah, dan barang siapa yang mengikutinya, niscaya mereka akan selamat. Semua orang kemudian merekam pria itu. Tak lama kemudian para tentara Israel datang. Tembakan peringatan pun terdengar. Di saat bersamaan terdapat anak kecil dari Palestina yang tertembak di dadanya. Suasana pun kacau, orang-orang Palestina mengira bahwa tentara itu telah menembaknya. Para tentara pun kebingungan karena perasaan mereka hanya melepas tembakan ke arah atas. Di sela kekacauan pria itu menyentuh anak itu dan dalam sekejap lukanya sembuh. Pria itu langsung menghilang entah kemana. Para tentara Israel pun kebingungan mencarinya saat itu. Orang-orang menyaksikan bahwa pria itu membawa mukjizat. Jirel yang berada di Yerusalem, tak sengaja mendengar berita itu. Kemudian ia langsung bergegas pergi ke lokasi kejadian untuk mencari tahu. Ia melihat bahwa Palestina dan Israel berselisih kembali karena penembakan itu. Jirel juga melihat bahwa di setiap sudut tempat itu juga banyak kamera CCTV. Selang beberapa saat pun berita bertebaran bahwa Palestina dan Israel kembali saling bermusuhan. Para penduduk di perbatasan Yerusalem kembali bentrokan. Di sisi lain pria misterius tersebut viral di YouTube karena mukjizatnya. Banyak yang menyebut bahwa pria itu adalah panglima perang akhir zaman. Para ulama Arab menanggapi dan memperingatkan untuk tidak terpengaruh dengan pria itu. Di sisi lain Jirel pun menemui penjaga monitor di CCTV dan menganalisa kejadian itu. Namun ia heran karena ia melihat bahwa tentara Israel itu hanya menembakkan senjata ke arah atas. Ditambah lagi anak kecil itu berada di tengah kerumunan orang. Jadi mustahil jika anak itu tertembak. Jirel merasa bahwa kejadian itu hanya sandiwara. Ia langsung pergi ke Palestina untuk mencari anak itu. Setiba di sana Jirel mendapat informasi dari warga bahwa anak itu telah dibawa ke pusat kota. Karena penduduk yakin bahwa anak itu adalah anak suci yang telah tersentuh Tuhan. Mendengar itu Jirel langsung pergi karena percuma juga menangkap anak itu. Kejadian mujizat itu kemudian viral dan menyebar cepat ke penjuru dunia. Media televisi seluruh dunia dipenuhi oleh berita heboh itu.
Di Texas saat malam Rebecca mulai kabur dari rumahnya, tetapi di tengah perjalanan ia melihat badai tornado yang menuju ke kotanya. Felix dan istrinya kebingungan mencari Rebecca. Seluruh penduduk pun masuk lubang bawah tanah. Di saat mau menutup pintu lubang, Felix melihat Rebecca yang berdiri tepat di depan badai. Di saat bersamaan teman Rebecca mencoba merekam momen itu, dan tiba-tiba ia terkejut. Di sisi lain Giller bersama timnya terkejut melihat postingan yang baru diunggah di Facebook 4 menit yang lalu. Giller melihat pria itu tiba-tiba berada di kota Texas yang telah tersapu oleh tornado. Di dalam video itu, pria tersebut telah melakukan mukjizat juga di Texas, yaitu menyelamatkan nyawa Rebecca. Giller heran karena itu bisa pindah begitu cepat dari Yerusalem ke Texas. Giller langsung meminta rekannya untuk membukukan postingan itu, dan jangan sampai menjadi viral. Di Texas, Felix berterima kasih kepada pria itu karena ia telah menyelamatkan nyawa anaknya. Felix bertanya, bagaimana dia bisa melakukan hal itu, karena Felix juga pernah melihatnya di TV, bahwa pria itu juga melakukan mukjizat di Yerusalem. Lalu itu menjawab, bahwa dirinya adalah Tuhan. Di sela mereka berbincang-bincang, polisi Amerika menangkap pria itu karena tuduhan melakukan migrasi ilegal. Felix pun berusaha membantu pria itu dengan menyewa seorang pengacara. Di sisi lain ternyata di balik penangkapan itu adalah Giller. Giller khawatir jika pria itu bisa memprovokasi penduduk dan melakukan pemberontakan seperti halnya kejadian-kejadian sebelumnya. Esok harinya Giller mencoba menemui pria itu di sel. Ia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada pria itu. Giller menanyakan apa tujuan sebenarnya pria itu, karena Giller merasa bahwa pria itulah penyebab dari permusuhan kembali Israel dan Palestina. Lagi-lagi pria itu hanya menjawab satu kata, yaitu, Tuhan. Pria itu malah berbalik menceramahi Giller dan membuatnya kebingungan. Lebih herannya lagi, pria itu bisa menerawang seluk-beluk kehidupan pribadinya Giller. Kata-kata pria itu membuat Giller berlinang air mata. Pria itu juga tahu bahwa Giller tak akan bisa untuk mempunyai keturunan. Karena malu, Giller pergi keluar dari sel itu. Besoknya persidangan pun diproses. Saat itu pria tersebut dibantu oleh pengacara sewaan Felix. Pihak Giller memberikan pengajuan untuk menahan pria itu di Amerika, karena pelanggaran undang-undang migrasi. Tujuan Giller sebenarnya adalah membekukan yaitu di Amerika supaya ia tidak bisa melakukan aktivitas provokasi lagi di tempat lain. Namun hakim malah memutuskan untuk mengembalikan pria itu ke asalnya. Akhirnya pria itu kemudian angkat bicara. Pria itu secara tak langsung menyindir dan membuka aib sang hakim. Hakim itu pun mulai berpikir, bahwa memang benar kata-kata pria itu. Pria menceramah hakim tersebut, sampai hakim itu mulai sadar dengan dosa-dosanya. Akhirnya hakim memutuskan untuk mengundur persidangan. Peristiwa itu membuat heboh dunia maya karena ini juga merupakan undang-undang yang sangat sensitif. Semua orang tahu bahwa Amerika melarang dengan orang-orang Arab masuk ke negaranya. Semua media pun berkumpul ke gedung persidangan, untuk meliput peristiwa itu. Esok harinya sidang kedua pun dimulai. Di sana tanpa bicara panjang lebar, hakim pun langsung memutuskan untuk membebaskan dan meresmikan pria itu sebagai warga Amerika. Semua pun kaget mendengar keputusan itu karena baru kali ini Amerika membiarkan warga Arab menetap di sana. Semua pejabat juga kaget mendengarnya. Berita pun menyebar dengan cepat di tengah kerumunan awak media. Pria itu pun dibawa pulang oleh Felix. Felix sangat lega atas keputusan ini dan ia pun sempat jadi sorotan media. Beberapa hari kemudian semua orang dari penjuru dunia mendatangi kota Texas yang merupakan kediaman Felix dan Almasi itu. Semua orang percaya bahwa pria itu adalah Tuhan Yesus. Di sisi lain Giller juga memonitor CCTV yang sebelumnya ia pasang di sekitar tenda pria itu. Di sisi lain para penduduk Suria telah menanti kedatangan pria tersebut. Mereka sudah berminggu-minggu menginap di perbatasan. Bantuan makanan pun mulai habis.
Saat mereka mendirikan sholat, salah satu warga tewas kelaparan. Samer pun memutuskan untuk kembali ke Suriah, namun Jibril menolaknya. Jibril yakin bahwa itu akan kembali dan menolongnya, namun Samer menjelaskan bahwa kenyataannya pria itu telah berubah menjadi Tuhan orang-orang Amerika. Seorang kiai juga menjelaskan bahwa pria itu bukan Allah yang bisa kembali. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke negara terdekat yaitu Yordania. Namun Jibril tetap saja menunggu pria itu di perbatasan. Samer pun terpaksa harus meninggalkannya karena ia merasa bahwa Jibril telah murtad. Di sisi lain Afiran pergi ke Amerika dan menyamar di sana. Ia membeli pistol dan kemudian berangkat menuju Texas. Ia mempunyai misi untuk menangkap kembali pria itu. Afiran langsung pergi ke belakang dan menodongkan pistol. Di saat bersamaan Jirel melihat kejadian itu dan lari menghampirinya. Namun ketika Afiran akan menembaknya, tiba-tiba ia menjadi ragu dan menggagalkan misinya. Pria itu kemudian pergi meninggalkan Afiran. Jiller kemudian menemui dan memberitahu Afiran bahwa ia juga sedang menyelidiki pria itu. Jiller meminta Afiran untuk membiarkannya, karena Jiller juga ingin mengetahui pria itu lebih dalam. Semakin hari pengunjung semakin padat. Banyak juga orang yang kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi. Saat itu Jiller mendapat informasi dari rekannya. Ia mengatakan bahwa pria itu sebenarnya bernama Payam Golsiri. Rekannya itu mendengar bahwa ada seorang yang mengaku adalah kakaknya. Jiral langsung mencoba menyelidiki tentang hal itu. Besoknya keluarga Rebecca mulai berkemas-kemas, karena itu memintanya untuk mengikutinya. Ayah Rebecca kemudian mempersiapkan mobilnya dan mulai berjalan tanpa tujuan. Ribuan mobil pun mengikuti mereka. Di tengah perjalanan ribuan orang di pinggir jalan bersorak-sorak almasi. Kendaraan yang mengikutinya pun semakin banyak. Rebecca terus-menerus foto wajah pria itu dan menguploadnya di Instagram dengan hashtag Almasih. Ia kaget karena tiba-tiba followernya meledak sampai 700.000 pengikut setiap menitnya. Rebecca tak menyadari bahwa postingannya itu sampai menyebar di media televisi global. Semua orang tahu bahwa pria itu sedang menuju ke Washington. Di sana puluhan ribu kendaraan terparkir di depan Gedung Putih. Dan berita pun tersebar di seluruh dunia. Di sana hampir seluruh penduduk Washington mengikutinya. Akhirnya mereka sampai dan semua orang pun mengikuti pria itu. Pria tersebut kemudian berhenti di depan kolam, dan kemudian mulai berkhotbah. Pria itu mengatakan bahwa saat ini Tuhan ada di hadapan mereka. Dia itu kemudian melakukan mujizat dengan berjalan di atas kolam. Warga pun kagum melihatnya. Semua orang merekam dan meliput kejadian itu. Mereka percaya bahwa ia adalah benar-benar Tuhan. Di sisi lain Jibril mulai lelah dengan hidupnya. Ia pun nekat berjalan telanjang menghadapi tentara Israel. Media pun langsung melipti aksinya itu. Jibril pun mendekatkan tubuhnya ke senapan tentara Israel itu. Namun tentara Israel itu tak tega melihatnya, dan menurunkan senjatanya. Peristiwa itu membuat seluruh warga Palestina heboh, karena baru kali ini tentara Israel bisa luluh hatinya melihat seorang bocah Palestina. Jibril pun menjadi sorotan warga Palestina, dan ia pun langsung tiba di pusat pemerintahan Palestina. Di sisi lain di Yordania Samer menginap di sebuah pondok yang mewah. Samer juga dilayani dengan sangat baik di sana. Di sana Samer dididik oleh seorang guru. Di sisi lain Jirel berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang pria itu. Dan kemudian menunjukkannya kepada Menteri Presiden Amerika. Namun data-data yang dimiliki Jiller tersebut masih tergolong asumsi. Menteri pun menolak info itu, dan menyuruh Jiller untuk mencari bukti nyata. Di Washington keluarga Rebecca pun mendadak kaya raya sejak kehadiran pria itu. Ia membeli sebuah hotel khusus untuk pria itu. Tempatnya pun tidak pernah sepi oleh media televisi. Di sisi lain, rekan Jiller mendatangi rumah kakak Almasih itu.
kakak Almasi tersebut bernama Ardaan Konseling. Ia bertanya soal kehidupan adiknya dari kecil. Saat Ardan menjelaskan kehidupannya, Rakan Jelir diam-diam merekamnya melalui PC. Ardan mengakui bahwa ia kaget melihat adiknya yang tiba-tiba disembah oleh penduduk dunia. Ardan berkata bahwa dari kecil adiknya memang pintar dan pandai dalam memainkan trik sulap, terutama trik ilusi. Namun ia memiliki gangguan kejiwaan, yang mengaku dirinya Mesias dari kecil. Ardan juga memperagakan terkini ilusi yang sering dimainkan adiknya itu. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat mengadakan pertemuan rahasia dengan pria itu. Tampaknya Presiden juga terpengaruh oleh pria itu. Kemudian pria itu menyuruh Presiden untuk menarik kembali seluruh pasukan di perbatasan dan menyuruhnya untuk menghilangkan aturan-aturan yang diskriminasi rakyat. Setelah pertemuan itu, pria tersebut kembali ke hotel. Dalam menjawab pertanyaan para wartawan, pria itu juga memberitahu bahwa tadi malam ia mengadakan pertemuan dengan Presiden. Sontak semua wartawan kaget. Semua orang semakin percaya bahwa dia itu adalah benar Isa Al-Masih atau Yesus. Di Palestina, Jibril menjadi sorotan rakyat. Dia diminta untuk mendeklarasikan perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun ia merasa ragu mengatakannya karena ia memang demam panggung. Di sisi lain juga Jibril berhasil mengumpulkan bukti dan fakta tentang pria itu. Nama asli pria itu adalah Paya Golsiri, pengidap gangguan jiwa dan sempat masuk rumah sakit jiwa selama 6 bulan. Jiler kemudian menemuinya dan memberitahunya bahwa semua ini akan terungkap. Di sisi lain, pikiran Presiden menjadi kacau karena kata-kata pria itu. Presiden tiba-tiba memajukan perdamaian untuk negara-negara musuhnya. Para menteri bingung, karena itu adalah tindakan yang sangat memalukan. Para menteri pun juga mulai mengincar pria yang berjuluk Al-Masih itu. Di Yordania, Samer diajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, yang berbau jihad, sedikit demi sedikit yang dikirim untuk melakukan tindakan bodoh. Di Yerusalem, Jibril akhirnya melakukan aksi perdamaian yang disaksikan oleh ribuan warga Yahudi dan juga warga Islam. Di sisi lain juga Samer sudah siap dan diantar untuk melakukan misinya, yaitu bom bunuh diri. Sepertinya Samer sangat ketakutan. Namun gurunya meyakinkan bahwa ia ada di jalan yang benar. Samer langsung menuju ke dalam masjid, dan ia membuka jaketnya tepat di hadapan semua orang. Semua orang kemudian berhamburan keluar karena melihat bom di tubuhnya. Namun Samer akhirnya memutuskan untuk menggagalkan aksinya, karena ia belum siap. Tapi naas, guru Samer mengaktifkan bom itu dari luar, dan bom itu meledak, dan korban jiwa sangat banyak akibat pengeboman itu. Rekan Jiler yang bertugas di sana pun juga tewas, namun Jibril masih bisa bertahan hidup di sana. Bersamaan dengan itu, di Amerika penduduk sedang melakukan acara besar-besaran bersama yang dibintangi oleh Al-Masih itu. Namun pada saat itu juga pria tersebut diculik oleh Afiran dan kelompoknya. Afiran membawa pria itu menaiki pesawat dan berniat ngirimnya kembali ke tahanan Israel. Orang suruhan Afiran adalah sang menteri Amerika. Menteri itu pun kemudian menyuruh media global CNN untuk segera menyiarkan bahwa pria yang disebut Mesias itu palsu dengan bukti-bukti yang diberikan Jiler sebelumnya. Esoknya berita pun mulai tersebar bahwa Al-Masih tersebut ternyata palsu. Semua orang pun kecewa mendengar berita itu. Berita itu pun membuat Felix hancur dan malu, sampai-sampai ia nekat membakar gerejanya sendiri. Di sisi lain, pesawat yang ditumpangi Afiran dan pria itu tiba-tiba meledak. Afiran mulai sadar bahwa pesawat itu sudah ditanam bom oleh menteri Amerika. Namun Afiran heran, di tengah pesawat mau jatuh, pria tersebut terlihat santai. Akhirnya setelah beberapa saat pesawat itu pun terjatuh di sebuah ladang bunga. Seorang anak desa melihat peristiwa itu dan mendekatinya. Beberapa saat kemudian Afiran tiba-tiba tersadar. Ia diberitahu oleh anak kecil itu, bahwa sebelumnya ia sudah mati. Namun berkat pria itu ia bisa hidup kembali. Afiran juga melihat pria itu sedang berjalan tanpa luka sedikit pun. Afiran juga melihat temannya ia sujud di hadapan pria itu. Afiran pun heran, siapa sebenarnya orang itu? Jika ia benar-benar Tuhan palsu, bagaimana bisa dia menghidupkan kembali dirinya?
Dan filmnya pun selesai. Oke, terima kasih karena sudah mau nonton film ini. Dan yang beta minta, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, agar tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di next video.